Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Kali ini saya akan membahas mulai masuk ke materi edukasi. Tapi pastikan sebelum teman-teman menyaksikan video ini sudah menyaksikan video sebelumnya, mulai dari apa sih yang harus dipahami reseller terkait tata tertib dan juga peraturan DRF Group. Yang kedua juga sistemnya DRF Group bagaimana. Jadi kalau dua video ini sudah dipahami, sudah ditonton sampai habis, teman-teman boleh lanjut di video ini. Tapi kalau belum, tolong pastikan sudah menonton video sebelumnya. Baik, yang pertama kali yang harus disiapkan oleh teman-teman sebelum memulai promosi adalah goals. Apa itu goals? Goals adalah tujuan. Tujuan apa kira-kira menjadi alasan teman-teman kok mau jualan? Ya, karena tidak semua orang kan mau jualan, sehingga teman-teman harus punya alasan yang jelas, alasan yang kuat, dan goalnya apa kira-kira kok mau jualan ini. Ya, karena ketika nanti teman-teman hanya sekedar action, sekedar memulai, sekedar promosi, tapi nggak punya goal yang jelas, yang terarah, yang terukur, nanti ya tindakannya seperti air, yang penting ngalir aja ya kan. Padahal goal itu sangat penting. Ibarat bermain sepak bola, sehebat apapun yang bermain, sekalipun Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, sehebat apapun mereka bermain, kalau nggak ada gawangnya, mereka nggak bisa mencetak gol, nggak akan pernah tahu siapa yang menang, bener nggak? Ya, sama dengan bisnis, seringkali kita itu semangat banget untuk memulai, kita semangat banget untuk promosi, tapi kita lupa goalnya kita ini apa. Sehingga sampai kapanpun teman-teman nggak akan pernah puas, nggak akan ada pernah evaluasi, nggak akan pernah belajar. Kenapa? Karena nggak ada goal yang ditetapkan. Bayangkan kalau teman-teman punya goal, misalkan di awal, Mas saya pengen punya tambahan pemasukan atau tambahan income 1 juta per bulan sebagai anak sekolah, karena saya pengen bayar SPP sendiri, pengen uang jajan sendiri, misalkan ya kan. Ketika 1 bulan ternyata teman-teman hanya dapat 500.000, nggak dapat 1 juta, akhirnya kan tahu, goal saya masih kurang, saya belum mencapai goal. Sehingga teman-teman tahu apa yang harus dilakukan, sehingga tahu apa yang harus dievaluasi, apa yang harus dikonsultasikan ke mentornya. Nah, itu pentingnya goal. Nah, ketika nanti goal di bulan selanjutnya sudah dievaluasi, 1 jutanya tercapai goalnya. Akhirnya apa? Belajar menetapkan goal selanjutnya, naik jadi 2 juta per bulan, 3 juta, 5 juta, 10 juta, dan seterusnya. Itulah pentingnya goal. Karena tindakan kita, pikiran kita, pembicaraan kita, action kita akan sia-sia kalau nggak pernah mengarah ke goal kita. So, kita sebagai pelaku bisnis, sebagai penjual harus punya goal yang jelas, yang terarah, dan yang terukur. Oke ya, pastikan sudah menulis goalnya sebelum lanjut ke video ini. Dicatat, yes. Yang kedua, yaitu sikap, sudut pandang atau perspektif. Ini seringkali mereka gagal di tengah jalan, berhenti di tengah jalan karena mereka salah dalam menyikapi sesuatu, salah dalam melihat sesuatu, salah dalam menilai sesuatu. Kenapa sikap itu penting? Karena ini nanti menentukan selanjutnya kita harus bagaimana. Ya, saya punya kisah. Ada seorang sales, ya kan, dari salah satu brand sepatu terkenal di dunia, ya kan. Suatu ketika perusahaan ini ingin melakukan ekspansi perusahaannya ke Afrika sana. Dia mengirim 2 tim penjualan, ya kan, atau 2 salesnya mereka untuk stay, mempelajari dan meneliti kira-kira aktivitasnya masyarakat bagaimana, kira-kira peluang pasar di sana bagaimana, kira-kira nanti kalau misalkan mereka buka cabang di sana, kemungkinan berhasilnya mereka seberapa besar. Jadi mereka mengirim 2 sales untuk melakukan survei dan penelitian di sana. Setelah beberapa minggu mereka melakukan survei, melakukan penelitian, dipanggillah lagi 2 sales tersebut oleh bosnya, oleh pimpinannya, dan ditanya. Yang pertama si A, kira-kira apa hasil survei kamu? Apa hasil penelitian kamu? Waduh Pak, si A ini pesimis ya. Waduh Pak, setelah saya mempelajari berhari-hari, berminggu-minggu, saya belum menemukan 1 orang pun yang pakai sepatu di sana. Sehingga pabrik sepatu kita kalau buka di sana, kemungkinan berhasilnya bukan lagi kecil tapi 0%. Karena di Afrika nggak ada 1 orang pun yang pakai sepatu, sehingga kita nanti jualnya kemana? So, saran saya Pak, jangan buka cabang di sana, kita jangan ekspansi ke sana dulu, karena kita belum menemukan pasar yang tepat di sana. Oke, terima kasih si A atas jawabannya. Sekarang selanjutnya giliran si B, sales yang kedua datang menghadap pimpinannya. Si B ditanya, bagaimana si B hasil surveimu, hasil penelitianmu? Dan si B menjawab, wah luar biasa lah. Loh, apanya luar biasa? Tadi si A bilang di sana kita peluangnya kecil sekali. Kenapa kamu bilang luar biasa? Di sana Pak, nggak ada masyarakat yang sudah pakai sepatu, alias nggak ada 1 orang pun yang pakai sepatu.
Bosnya tanya lagi, lah terus luar biasanya apa? Nggak ada yang pakai sepatu, kita jualnya kemana? Justru itu kita akan jadi pabrik pertama yang buka cabang di sini. Kita harus edukasi masyarakat di sana betapa pentingnya, betapa manfaatnya memakai sepatu, sehingga mereka mau membeli sepatu, dan kita jadi brand sepatu pertama, kita jadi pabrik sepatu pertama yang ekspansi ke sana, dan kita masih dapat pasar yang masih basah, sehingga jualan kita pasti laris-maris di sana. Nah, apa pelajaran yang kita petik dari dua sales ini? Yaitu cara bersikap mereka yang berbeda. Yang satu melihatnya dengan pesimis, yang satu melihatnya dengan optimis. Nah, sama dengan kita memulai bisnis online, dengan kita berjualan, kita harus mampu menyikapi dengan sudut pandang yang positif. Ketika kita lihat, nanti saya mau jualan tapi nggak punya kontak WhatsApp, kontaknya sedikit, Instagramnya sedikit, Facebooknya temennya dikit, di rumah temennya dikit. Semakin banyak sudut pandang kita yang berpikir pesimis, semakin kita tidak akan pernah berhasil. So, kita harus melihat segala sesuatu dengan sudut atau sisi yang positif. Jangan pernah melihat dari sisi yang negatif. Karena pada dasarnya di dunia ini adalah perpindahan energi. Energi positif menghasilkan hasil yang positif. Energi negatif menghasilkan hasil yang negatif. So, pastikan selalu berpikir positif, buang perspektif negatif. Saatnya Anda mulai berpikir positif, berbicara positif, dan bertindak yang positif. Yang ketiga, kalau goalnya sudah jelas, sudah terukur, sudah ditulis, cara bersikapnya sudah harus berjanji pada dirinya sendiri, harus selalu bersikap positif. Yang ketiga yang disiapkan adalah medianya. Media ini adalah alat untuk jualannya. Untuk di awal, saya menyarankan teman-teman memakai 3 media. Sebenarnya banyak sekali, tapi waktu saya baru memulai, teman-teman yang lain baru memulai, itu memakai 3 media ini, dan ini memang terbukti mudah, ampuh, dan sangat layak untuk dijalankan. Pertama adalah WhatsApp. Kenapa kok WhatsApp yang dipakai, Mas? Ini sudah bukan asing lagi jawabannya, karena saat ini hampir semua orang memakai yang namanya WhatsApp. Jarang sekali orang punya HP Android, ya, smartphone, mereka tidak pakai WhatsApp. Sudah bisa jadi ini adalah kebutuhan wajib di dalam setiap ponsel kita, yaitu nomor WhatsApp. Sehingga ketika kita punya WhatsApp, itu kemungkinan segmen pasar kita, pangsa pasar kita sangatlah luas. Tapi untuk berbisnis, teman-teman saya sarankan untuk install WA yang baru, namanya WA bisnis. Bukan WA yang biasa ya, tapi WhatsApp yang bisnis. Nah, apa ada, Mas? Ada, silakan download di Play Store atau di App Store ya. Ketik aja WhatsApp bisnis. Alasannya apa sih? Kenapa kok harus WA bisnis, kok nggak WA biasa aja ya kan? Karena kita sekarang terjun di bisnis. Ada beberapa fitur, ada beberapa keunggulan yang dimiliki oleh WA bisnis dan tidak dimiliki oleh WA biasa. Ya, pertama foto profil. Foto profilnya harus jelas dulu. Gunakan foto asli atau foto pribadi. Ya kan? Nggak usah malu. Ya kan? Yang penting rapi, yang penting bagus, yang bisa menggambarkan nanti orang itu ketika chatting itu percaya sama kita. Atau minimal kalau malu dengan fotonya pribadi atau nggak ada yang bagus, teman-teman bisa pakai foto produk yang dijual ya, sehingga apa, ketika nanti ada calon konsumen yang mau chat, yang mau beli, itu mereka lihat profilnya, mereka percaya gitu ya kan, mereka nggak ragu. Tapi kalau teman-teman jualan sedangkan foto profilnya ya, profilnya nggak jelas, mereka nggak akan percaya. Padahal yang dinilai pertama kali ketika mereka chatting itu pasti dilihat dulu profilnya, jelas nggak ya. Jadi pastikan fotonya jelas, namanya nama jelas ya kan, nama asli atau nama all shopnya. Terus dikasih alamat boleh, dikasih website kalau ada boleh, dikasih kategori bisnisnya. Intinya lebih lengkap, lebih baik. Kalau teman-teman pakai WA bisnis, ada fitur katalog di mana teman-teman bisa upload, bisa update setiap hari, setiap saat apa produk baru yang kira-kira teman-teman jual, sehingga nanti orang yang chat di WhatsApp mereka juga langsung bisa lihat fitur katalognya. Oke. Yang ketiga, ada yang namanya fitur balas cepat. Nah, ini penting sekali. Penjual yang bagus itu penjual yang responsif, yang fast respon, responnya cepat. Ya. Nah, di WA bisnis itu kita ada yang namanya fitur balas cepat, sehingga memudahkan teman-teman ketika off ya kan, ketika pegang HP itu bisa auto reply ya, otomatis menjawab gitu. Terus selain WA bisnis, apa Mas kira-kira? Ya, yang kedua adalah Facebook. Kenapa kok Facebook? Karena Facebook saat ini merupakan media sosial terbesar penggunanya di seluruh dunia. Banyak sekali pengguna Facebook ya kan, dengan berbagai macam latar belakang mereka menggunakan Facebook. Nah, terus apa saja yang harus disiapkan?
teman-teman pertama rapikan dulu profilnya, sama seperti WhatsApp tadi, profilnya dirapikan yang bagus, diperlas, ya kan, semakin jelas, semakin detail itu semakin bagus. Yang kedua, bisa join grup-grup Facebook, ya kan, semakin banyak grup semakin bagus, karena grup itu adalah kolam yang sudah terbentuk. Di sana banyak sekali calon konsumen, mereka siap melihat postingan kita, siap melihat promo kita, siapa tahu ada yang nyantol, siapa tahu ada yang. Jadi semakin banyak grup semakin bagus, tapi pastikan grupnya tepat sasaran. Jangan pernah memilih target pembeli atau grup yang tidak tepat sasaran, karena sia-sia. Dan selanjutnya ada fitur namanya fanpage atau halaman. Ini juga penting. Ini guna kalau teman-teman nanti pengen ngiklan di FB Ads menggunakan fanpage. Fanpage ini juga perlu disiapkan oleh teman-teman, karena ini adalah sebagai nanti yang pertama, kalau kita mau ngiklan di Facebook Ads itu kita bisa menggunakan fanpage. Jadi aktivitasnya apa saja, misalnya ada promo atau ada diskon atau apa, ya kan, itu bisa di-share di fanpage itu, seperti itu. Terus produk-produk yang diunggulkan, keunggulannya, produk-produk yang best seller itu bisa diupload di fanpage. Dan yang terakhir ada yang namanya marketplace. Oke. Marketplace ini sama seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain, dan Facebook sudah punya fitur itu. Nah, setelah Facebook sudah disiapkan, yang ketiga disiapkan adalah Instagram. Nah, Instagram. Kenapa kok Instagram, Mas? Instagram ini juga penting sebagai katalog yang pertama, ya kan, fiturnya, karena Instagram mengutamakan upload foto. Jadi katalog, deskripsi produk nanti bisa ditaruh di Instagram yang lebih bagus, ya. Terus story-nya itu juga penting, bagaimana nanti kita berbisnis. Story di Instagram itu seringkali dilihat oleh calon pembeli atau calon konsumen. Kenapa Instagram itu penting? Karena begini, anak muda zaman sekarang, ya kan, milenial, itu kebanyakan mereka sudah pakai Instagram, dan bahkan sebagian sudah ada yang meninggalkan Facebook. Pengguna terbanyak Facebook memang, tapi untuk milenialnya, untuk anak mudanya, kebanyakan mereka sudah mulai beralih ke Instagram. Karena di Instagram ada beberapa fitur yang memang lebih hits, ya, lebih kekinian, ya. Anak muda lebih condong suka di Instagram, sehingga kita juga harus tetap main di sana. Terutama nanti fungsinya juga bisa sebagai katalog, ya kan, step story kita, update terbaru produk dari kita dan lain sebagainya, konten, ya, itu semuanya share-nya di Instagram. Nah, yang disiapkan apa Instagramnya? Tentu satu, username-nya harus jelas, boleh nama all shop-nya atau nama produknya, ya kan, misalkan punya toko namanya toko 86 gitu, jadi namanya harus nama tokonya, gitu ya. Terus bio, nah, bio itu yang ditampilkan awal ketika orang lihat profil kita, itu pasti kelihatan bionya. Nah, bionya juga harus bagus, harus menarik, ada sesuatu yang bikin orang itu nanti mau mengunjungi profil kita, ya, bionya. Terus yang selanjutnya logo. Nah, belajar bikin logo, ya kan, nggak usah terlalu bagus, yang penting kita punya ciri khas, ya. Jadi online shop teman-teman punya ciri khas, punya logo. Dan saya sarankan logo ini bikin sendiri, jangan nyomot di Google, ya kan, nanti khawatirnya sama dengan yang lain. Mending bikin sendiri semampunya, misalnya kalau nggak bisa berupa gambar, minimal berupa tulisan. Dan yang selanjutnya, kalau punya web, teman-teman bisa dicantumkan alamat webnya. Kalau nggak ada, bisa mencantumkan alamat web galeri rf.com, ya. Terus harganya gimana, Mas? Tenang, semua harga di web itu adalah harga customer atau harga member. Jadi ketika ada customer yang order di situ, teman-teman sudah mendapatkan fee atau keuntungan. Ya, itu adalah yang harus disiapkan 3 media tadi. Dan ingat pesan saya, jangan bikin akun baru, ya. Terus gimana, Mas? Akun yang lama itu sudah punya follower, sudah punya kontak, sudah punya pertemanan, itu jangan dibikin baru lagi. Sayang sekali, ini segmen pasar yang pertama, ya kan, pembeli potensial pertama itu orang-orang yang kita kenal. Jadi saran saya cukup diganti saja namanya, nama akunnya, ya kan. Untuk akun pribadinya baru bikin baru lagi. Jadi untuk yang bisnis cukup dirubah aja namanya dari yang kemarin sudah ada, dirubah ke bisnis. Kalau teman-teman mau bikin akun pribadi lagi, silakan bikin baru lagi. Yang pasti jangan bikin baru untuk bisnis, karena pembeli potensial adalah orang-orang yang kita kenal dulu pertama sebelum kita menjual ke orang lain. Baik, itu materi pertama yang harus teman-teman siapkan sebelum memulai promosi. Pastikan goalnya jelas, pastikan bersikap selalu positif. Dan yang ketiga, medianya juga semuanya harus jelas, harus diperhatikan, harus ditata dengan baik.
Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga bisa bermanfaat. Tunggu video selanjutnya dari kami terkait edukasi-edukasi di member AF Group. Sebelum ditutup, pastikan teman-teman sudah klik tombol subscribe, sudah di like, dan juga di share ke reseller yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.